Bismillah, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmu hadhihi sholihah wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan saum dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ihtisaban ketika melaksanakan saumnya hanya berharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Maka mudah-mudahan Allah mengampuninya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir 10 terakhir ini, di akhir Ramadan ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, beliau kemudian memfokuskan ibadah dengan memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir ini kemudian dibahasakan dengan istilah i'tikaf bagi orang yang memiliki kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia melaksanakannya di 10 terakhir. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sebagaimana informasi dari ibunda kita Siti Aisyah, bahwa beliau senantiasa melaksanakan i'tikaf sepanjang hayatnya. Bahkan ketika beliau meninggal, i'tikafnya dilanjutkan oleh para istrinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan teladan buat kita, bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk i'tikaf 10 hari, maka sebaiknya kita meluangkannya sebagai bentuk persembahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita yang mungkin karena ada kesibukan atau ada hal yang lain yang tidak bisa kita tinggalkan atau belum mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan i'tikaf 10 hari, setidaknya kita punya target untuk memburu mencari Lailatul Qadar. Karena di antara keutamaan 10 hari sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk i'tikaf adalah karena adanya Lailatul Qadar atau malam yang penuh kebaikan, penuh kemuliaan, dan penuh keberkahan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Nah, di sini para ulama kemudian menjelaskan bahwa malam Qadar adalah malam yang penuh berkah. Sebagaimana Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa Allah turunkan Al-Quran pada malam penuh berkah. Kata Imam Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan Allah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yaitu Al-Quran turun di Lauhil Mahfud ke langit dunia, jumlatan wahidatan, sekaligus 30 juz, 114 surat, dan 6.200 ayat kurang lebih. Nah, setelah itu di langit dunia kemudian turun kepada Nabi SAW mufassalan, secara teratur, secara perlahan-lahan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Turun sekitar 23 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan. Keutamaannya adalah karena satu, pada saat itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Lailatul Qadar Allah menentukan takdir, ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan oleh kita selama 1 tahun yang akan datang. Artinya pada malam Qadar Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir tahunan, di mana Allah sudah menentukan takdir manusia sejak manusia di rahim seorang ibu yang sudah ditiup ruhnya sampai mati, sudah ada ketentuannya. Namun kemudian takdir itu di-upgrade tiap tahunnya. Ini sebagaimana dalam Ad-Dukhan ayat keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala
merinci takdir-takdir tahunannya. Para hadirin, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini sebuah harapan buat kita agar ketika terjadinya Lailatul Qadar, kita tercatat sebagai orang yang mengamalkan amalan Islam atau beribadah kepada Allah, yang dimana kalau ibadah pada waktu itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentu siapa yang mampu beribadah 1000 bulan? Nggak ada. Maka malam Lailatul Qadar adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita serius untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari ba'da isya sampai terbit matahari atau sampai waktu subuh, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu khusus, untuk menyiapkan waktu khusus, yaitu mengabdi kepada Allah di malam Lailatul Qadar dengan cara kita memperbanyak sholat sunat, syukrul wudu, atau kita membaca Quran, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita beristighfar. Setidaknya ini yang kemudian kita perbanyak di malam itu. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, ketika ibunda kita Siti Aisyah bertanya apa yang harus dikatakan ketika kita ada di Lailatul Qadar, kata Rasulullah SAW, maka katakan saja sebuah doa yang doa ini luar biasa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau ini maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka memaafkan, fa'fu anni, oleh karena itu maafkan aku. Maka doa ini diucapkan di malam Lailatul Qadar adalah harapannya agar dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercatat dalam catatan keburukan, sehingga kita tidak mengalami yaumil hisab atau yaumil mizan. Karena apa? Karena kejelekan, keburukan, kesalahan yang kita lakukan oleh Allah dihapus dalam catatan kita. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang mampu meluangkan waktu di Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mencatatnya sebagai orang yang dihapus kesalahan-kesalahannya, kemudian dia mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyuruh kita agar taharau, ya, mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam 10, atau setidaknya fil witri, di malam ganjil. Maka kalau kita tidak mampu 10 hari, sekali lagi cari di malam-malam ganjil atau di malam-malam genap. Karena pada prinsipnya bahwa Rasul menganjurkan agar kita mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Maka tiap malam kita hidupkan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi SAW di tiap malamnya ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Kemudian aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Dan Nabi SAW jadda, bersungguh-sungguh. Wastada mizarahu, dan bahkan Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, tidak mendekati istrinya, untuk menunjukkan bahwa Nabi serius di 10 terakhir agar bisa mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, apakah dengan membaca Quran atau tilawah, atau sholat, atau kemudian kita berdoa atau istighfar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah kesempatan terakhir, karena belum tentu di tahun depan kita akan mendapatkan kesempatan ini, bisa melaksanakan Ramadan, bisa menikmati jamuan Allah pada malam Qadar ini. Dan mudah-mudahan tiap malam yang kita kemudian berharap kepada Allah agar tercatat sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kita termasuk orang yang mendapatkannya. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk bisa bertahan sampai akhir, sampai subuh kita beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkannya dengan baik sehingga kita terjaga dari rasa kantuk. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kebaikan pada bulan Ramadan, terkhusus pada malam Lailatul Qadar. Karena ini adalah kesempatan terakhir buat kita, yang dimana tidak mungkin kita mendapatkannya kecuali atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan melihat siapa yang sungguh-sungguh untuk menjalani bulan Ramadan dan siapa yang tidak. Karena amal seseorang itu dinilai oleh Allah bil khawatim, di akhirnya.
Maka kita punya waktu beberapa saat lagi, 3, 4, atau 5 hari lagi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gunakan waktu sisa ini untuk memburu Lailatul Qadar agar kita mendapatkan keutamaan ibadah di 10 terakhir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan semua sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.